Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada acara seminar dan webinar mengenai optimalisasi manajemen K3 untuk mewujudkan lingkungan kerja aman dan produktif. Yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat secara hybrid, yakni offline di Gedung Demanur Surya Cipta Square dan online melalui platform Zoom. Kami PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola dua kawasan industri, yaitu Surya Cipta City of Industry dan Subang Smart Politan, memiliki komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ease of doing business dengan terus memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tenan dan klien kami. Kami berharap melalui seminar ini kami dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk dapat menunjang aktivitas bisnis Bapak Ibu sekalian saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Revi Cugianti dari Surya Cipta sebagai MC dan moderator yang akan memandu acara pada webinar series kali ini. Yang kami hormati Bapak Ponco Widodo selaku Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Bapak Tri Adiputra selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar dan webinar baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan aspek fundamental dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Penerapan manajemen K3 yang optimal tidak hanya bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi, keberlanjutan usaha, serta daya saing perusahaan. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya PP nomor 50 tahun 2012, tentang penerapan sistem manajemen K3. Perusahaan dituntut untuk mengelola risiko kerja secara terencana, terstruktur, dan terintegrasi. Nantinya melalui seminar ini, kita akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, regulasi, dan praktik terbaik dalam optimalisasi manajemen K3, termasuk peran manajemen, pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif. Adapun susunan pada acara pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sesi pertama adalah sambutan dari Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Sesi kedua adalah presentasi materi oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Sesi ketiga adalah tanya jawab dan sesi keempat adalah penutup. Sebelum memulai acara, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A di bawah bagian layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline, dapat menyampaikan pertanyaan langsung pada saat sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Baik Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ponco Widodo selaku Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak sedikit. Biar kompak ya. Saya kasih pantun dulu. Pergi belanja ke Pasar Johar. Pulangnya beli opak. Masih kurang kompak. Jadi nanti kompak lagi ya, lebih kompak lagi ya. Mohon cakepnya lagi. Jadi nanti seminar ini biar tidak tegang, serius tapi santai sedikit ya. Mohon cakepnya. Bunga mawar indah di Taman Surya Cipta. Harum semerbak sepanjang hari. Kita ciptakan lingkungan kerja yang aman. Mari kita simak seminar K3 hari ini. Ya.
Nah, baik, kita mulai. Yang terhormat jajaran manajemen pengelola kawasan industri Surya Cipta dan Subang Sematpolitan, dan yang saya hormati juga manajemen dari PT Surya Cipta Swadaya beserta jajarannya selaku penyelenggara, dan yang saya hormati seluruh pengelola tenan kawasan Surya Cipta yang hadir, baik yang hadir secara langsung maupun yang Zoom, dan para narasumber sudah hadir, pengawas di UPDD Wilayah 2, Pak Triadi. Terima kasih Pak Triadi sudah hadir. Serta seluruh seminar yang kami banggakan, baik yang hadir langsung maupun bergabung secara daring melalui Zoom meeting. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan seminar secara hybrid dalam rangka peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan jajaran manajemen dari PT Surya Cipta Swadaya yang telah berpartisipasi dalam rangka mendukung peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2026 sehingga dapat terselenggara seminar ini dengan topik optimalisasi manajemen K3 untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Nah, ini moderator Bu Reti udah hadir ya waktu awal bulan Desember ke kantor UPDD, sejak awal Desember, eh, mohon untuk penyelenggaraan kegiatan seminar ini. Berarti PT Swadaya ini sangat berkomitmen ya dalam rangka mendukung bulan K3. Ya, terima kasih Bu Revi dan jajarannya. Hadirin dan para peserta seminar, penyelenggaraan Bulan K3 Nasional adalah merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan wujud nyata komitmen kita bersama dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menegaskan kewajiban pengusaha dan pengurus untuk menjamin keselamatan tenaga kerja serta orang lain yang berada di tempat kerja. Pencanangan Bulan K3 Nasional oleh Bapak Menteri Ketenagakerjaan tahun 2026 mengusung tema membangun ekosistem pengelolaan K3 Nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2026. Tema ini menegaskan bahwa keberhasilan K3 tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang aman dan sehat. Untuk itu, marilah kita jadikan momentum ini untuk memperkuat budaya K3 dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen kita dalam melaksanakan K3 di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya kewajiban hukum, melainkan tanggung jawab bersama dan investasi jangka panjang. Dengan membangun ekosistem K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif, maka kita turut berkontribusi dalam mencegah kecelakaan kerja, melindungi tenaga kerja, serta meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Hadirin dan para peserta seminar, keselamatan adalah prioritas. Keselamatan bukan lagi sekedar checkbox administratif atau semata-mata kepatuhan terhadap regulasi. K3 merupakan investasi, jangan menjadikan sebagai beban. Nah, sering muncul di mitos bahwa prosedur K3 ketat akan menghambat kecepatan kerja. Namun, fakta sebaliknya,
adalah lingkungan yang aman meminimalkan akibat kecelakaan kerja. Karyawan yang merasa terlindungi akan bekerja dengan fokus dan loyalitas yang lebih tinggi. Dan manajemen K3 yang optimal adalah fondasi utama dari keberlanjutan bisnis. Dari data kecelakaan kerja menurut Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, hingga awal tahun 2026, data resmi yang dirilis oleh Kemenaker dan BPJS Ketenagakerja menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di Jawa Barat sepanjang tahun 2025 ini masih tetap tinggi, selaras dengan statusnya sebagai pusat industri terbesar di Indonesia. Bahkan Karawang merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ya. Nah, di data tersebut Jawa Barat diprediksi mencatatkan lebih dari 65.000 kasus sepanjang tahun 2025. Dan di posisi nasional Jawa Barat menduduki peringkat pertama kasus kecelakaan kerja terbanyak secara nasional. Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan angka PHK yang tertinggi di tahun 2025 sekitar 21,26% secara nasional. Dan secara tidak langsung berdampak pada tingkat stres dan fokus pekerja di lapangan. Kemudian berdasarkan data klaim dan pelindungan BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Maret 2025, BPJS Tenagakerja Kanwil Jawa Barat melaporkan telah membayarkan klaim senilai 2,12 triliun untuk 134.130 tenaga kerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa volume kasus yang ditangani sangat besar setiap bulannya yang ada di Jawa Barat. Adapun faktor utama penyebab kecelakaan kerja yaitu yang pertama adalah kelalaian prosedur K3 oleh pekerja dan pengawas. Kedua, kurangnya pelatihan K3 khususnya untuk pekerja baru. Ketiga, penggunaan APD yang tidak sesuai atau tidak lengkap. Keempat, minimnya inspeksi rutin dan audit peralatan kerja. Dan yang kelima, kurangnya budaya keselamatan kerja di lingkungan kerja. Hadirin dan para seminar yang berbahagia, melalui seminar ini saya berharap kita tidak hanya pulang membawa tumpukan materi, tetapi membawa paradigma baru. Saya mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, menyerap ilmu dari para narasumber, dan yang terpenting berani mengevaluasi sistem yang sudah berjalan di unit kerja masing-masing agar lebih baik dan ditingkatkan. Jangan menunggu insiden terjadi untuk melakukan perbaikan. Mari kita wujudkan budaya zero incident yang nyata demi diri kita, keluarga kita yang menunggu di rumah, dan kemajuan institusi kita. Demikian sambutan saya, semoga seminar ini memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir langsung maupun secara Zoom. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar K3 dengan tema optimalisasi manajemen K3 untuk mewujudkan lingkungan kerja aman dan produktif secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti seminar, tetap waspada dan salam K3. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Punco atas sambutan yang telah Bapak sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi mengenai optimalisasi manajemen K3 untuk mewujudkan lingkungan kerja aman dan produktif yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Adi Putra selaku pengawas ketenagakerjaan ahli pertama di Snaketrans Provinsi Jawa Barat. Dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya bisa sambil berdiri juga enggak? Oke, baik. Karena kalau duduk saja, saya nanti sakit perut nih. Karena perutnya agak besar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, terima kasih pada jajaran manajemen telah mengadakan acara seminar ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala PTD, Bapak pimpinan kami yang juga menyertai kita dalam seminar kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memaparkan materi terkait optimalisasi manajemen K3 untuk mewujudkan lingkungan kerja aman dan produktif. Sebelum saya memulai ke materi, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apakah di tempat kerjanya sudah memiliki P2K3? Mana yang sudah punya P2K3? Ada? Rekan semua P2K3? Oke, hampir semuanya ya. Nah, kemudian apakah di perusahaannya sudah menjalankan SMK3 dan sudah pernah dilakukan audit SMK3? Ah, baru satu ya. Oke, nah inilah gambaran yang memang saat ini ya masih banyak perusahaan yang belum menjalankan SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, bagaimana kita mau memulai, bagaimana kita mau mengoptimalisasikan ketika sistemnya tidak dijalankan dan kita tidak nilai ya. Walaupun nanti di perusahaan juga ada P2K3 ya, tapi lebih lengkapnya terintegrasinya dan diamanatkan dalam pasal 87 Undang-Undang Kerjaan setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat ya, yang sudah memenuhi atau sudah memiliki 100 pekerja itu dan atau kurang dari 100 tapi menggunakan instalasi yang berbahaya, wajib menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelum kita membahas sistem manajemen K3 dan mengoptimalkannya, kita akan review sejenak terkait dengan apa itu K3. Baik, kita lanjut. Nah, mungkin ya kita agak kurang memaknai K3 dengan baik karena belum dapat insight-nya dari pengertian K3. Ya walaupun teman-teman saya rasa juga sudah paham alih K3, kita refresh, kita review lagi. Nah, kalau dari secara filosofi ya, K3 ini upaya untuk menjamin keutuhan ya. Kita datang ke tempat kerja dengan kondisi sempurna, utuh ya, dan pulang kerja ke rumah pun dalam kondisi utuh sempurna. Sampai pensiun ya, kita harus dalam kondisi sempurna, utuh ya, tidak terjadi suatu kecelakaan apapun di tempat kerja. Kemudian secara keilmuan ya, kita mengetahui bahwa yang namanya kecelakaan kerja pasti ada apanya, Bu? Kecelakaan kerja pasti ada apanya? Penyebab, betul. Nah, banyak sekarang universitas ya, perguruan tinggi ya sudah membuka studi ya keilmuan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin ada yang tahu SKKKK ya, Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, MKKKK ya. Ya, karena K3 ini sangat penting di dunia industri kan, pada banyak ya diminta lulusan yang mumpuni ya, yang sesuai dengan profesinya ya. Jadi sekarang udah ada SKKK, MKKK apa gitu ya, panjang-panjang gitu ya. Nah, itu adalah lulusan-lulusan dari program studi keselamatan dan kesehatan kerja dan sekarang lagi ngetren ya. Nah, itu jadi dari keilmuan kita bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kita mempelajari penyebabnya, melakukan identifikasi, melakukan penilaian resiko dan melakukan pengendaliannya. Nah, oleh karena itu ya, dalam pengertian ya, dalam peraturan menteri ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bidang K3 ya, selalu didefinisikan ya ajak ya, ini pedoman kementerian, pengertian K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya. Kalau teman-teman baca di Undang-Undang 170, ya, pengertian K3 tidak didefinisikan di bab 1, ya. Makanya ini selalu ada ya di dalam Permenaker K3 yang dikeluarkan kementerian. Nah, ketika kita mereview ya segala kegiatan ya, kemudian di bawahnya upaya pencegahan, berarti ada program K3, ada manajemen ya, ada perencanaan yang harus kita buat ya terkait dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja kita. Ya. Karena kalau kita tidak ya mengetahui potensi bahaya di tempat kerja kita, bagaimana kita mau menyusun program pengendaliannya. Ya. Karena kita diminta ya dalam pengertian itu menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja ya. Tidak hanya kita sebagai profesi seorang K3, tapi kita juga sebagai pekerja ya. Bagaimana caranya ya di tempat kerja ini tidak terjadi kecelakaan kerja ya. Apalagi kalau kita sebagai orang K3 ketika ada kecelakaan pasti kita orang yang pertama diminta ya kan untuk menginformasikan, menjelaskan kenapa kecelakaan kerja ini bisa terjadi. Nah, jadi itu ya kait dengan pengertian K3 segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Siapa yang menjaminnya? Ya, perusahaan melalui rekan-rekan ya. Terhadap siapa? Terhadap tenaga kerja. Rekan-rekan juga ahli K3 juga pekerja dan seluruh pekerja yang ada tempat kerja. Melalui apa? Menjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya melalui upaya pencegahan ya, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya. Berarti ada program ya di bidang ya, pencegahan kecelakaan kerja dan program di bidang pencegahan penyakit akibat kerja. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya mungkin coba saya tanya Bu, sudah tahu arti logo K3 itu maknanya? Baru sekarang ya. Oke, Akang yang ada logo K3-nya yang di depan, punten, sudah tahu arti logo K3-nya? Oke, baik ya. Mungkin ini ya yang sangat penting dan saya juga senang menyampaikan ini karena dari logo yang sederhana ini ya ternyata menggambarkan ya pelaksanaan K3 di tempat kerja yang baik ya. Kita lihat tanda palang posisinya ada di mana? Bapak, di mana? Tanda palang posisinya di mana? Di tengah ya, di center ya. Nah, itulah adalah tujuan kita dalam menjalankan K3 di tempat kerja itu ya, dilambangkan dengan tanda palang yakni bebas ya, sakit atau kecelakaan kerja ya, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya. Nah, itulah tujuan kita tergambarkan ya di dalam tanda palang di logo K3 dan kemudian ya, sebelum kita ya, menjalankan pekerjaan dengan selamat ya dan ini digambarkan oleh roda gigi yang berputar ya kalau kita lihat mesin-mesin ya roda gigi selalu berputar ya Bu ya selalu berputar ya dinamis ya kan. Nah, sekarang saya tanya Ibu kondisi sekarang sehat? Sehat. Siap menerima mengikuti seminar ini dengan baik ya. Kalau Ibu sakit mungkin nggak datang ya Bu ya. Nah oleh karena itu ya sebelum melakukan pekerjaan dengan selamat kita diminta ya bugar secara jasmani dan rohani ya sudah nggak ada lagi pikiran-pikiran mau gimana lagi ya kadang juga dibawa gitu kan ada utang belum dibayar gitu ya bu anak gitu belum bayar sekolahnya oke nah kemudian untuk warna putih hijau ya itu sudah standar tapi diharapkan ya dengan kita menjalankan ya menjaga kebersihan ya tempat kerja kita kan inginnya bersih ya kalau ibu-ibu ngeliat bersih juga enak gitu ya dan ciri kepribadian juga gitu kan karena kalau nggak bersih ya sumbernya penyakit pasti ya Bu ya dan tidak enak dipandang. Kemudian untuk warna hijau, nah ini ya kalau sudah menjalankan K3 dengan baik ya
pasti tercipta tempat kerja yang aman, ya, sehat, dan terlebih ya, ya kita sudah melakukan pekerjaan terus menerus selama sebulan, ya, kita mendapatkan apa Bu biasanya? Salary, betul Bu, penghasilan, ya, sehingga kita sejahtera, ya, kita merasakan hasil jerih payah kita, ya, kita terlindungi keselamatan dan kesehatan kerjanya, ya, dan kemudian kita juga mendapatkan hasil jerih payah kita, ya, penghasilan, kesejahteraan, gitu. Dan itulah yang kita harapkan, ya, perusahaan tidak kita harus dapat upah tapi harus potong jari lah, potong tangan gitu ya, apalagi sampai potong leher gitu kan. Ya, tidak mendapatkan kesejahteraan gitu ya. Nah, dan terpenting ya saya senang dengan logo K3 ini ya, pembuatnya, dan saya juga belum tahu siapa pembuatannya, apakah orang-orang di Kementerian Ketenagakerjaan ya sudah mengilhami ya Undang-Undang 170 ya, yang mana benjulan ya roda giginya itu ada berapa Bu? Ada 11 ya, menandakan ada 11 bab dalam Undang-Undang 170. Ada yang sudah mengilhami Undang-Undang 170 dengan baik ya. Nah, di Undang-Undang 170 itu ya, kalau teman-teman lakukan itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan di tempat kerja itu secara umum ada di Undang-Undang 170 ya. Karena yang namanya sistem manajemen K3 itu ya dilahirkan di pasal 87 ya. Sedangkan Undang-Undang 170 ini secara umum ya. Nah, kemudian untuk lebih efektif dibuatkan sistem manajemen K3 yang diatur dalam peraturan pemerintah, karena di pasal 87-nya diwajibkan ya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang sistem manajemen K3 ya, di PP nomor 50 tahun 2012. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini ya, kalau kita lihat kenapa sih kita harus menjalankan K3 gitu ya. Ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar negara kita, Ibu. Ya. Founding father kita, ya, siapa Bu? Founder kita, pendiri bangsa kita siapa? Soekarno dan Hatta ya. Nah, beliau sudah merasakan gitu ya bagaimana perihnya ya warga negara Indonesia mengalami apa? Mengalami apa Bu? Pekerja paksa ya, romusa, kerja rodi gitu kan ya. Nah, makanya dalam undang-undang dasarnya ya, karena dalam undang-undang dasar ini ya mengamanatkan ya tugas res politika, yudikatif, legislatif, eksekutif gitu ya. Dan ada hak warga negara. Nah, di pasal 27 ayat 2 ini adalah hak warga negara ya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Nah, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini ya harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya ya. Kalau kita harus apa, kita kerja mendapatkan upah gitu kan, tapi harus potong jari, ibu mikir nggak 10 kali gitu kan, mau nggak Bu? Enggak ya. Nah makanya, ataupun zaman dulu dipecut gitu kan ya, kan enggak ya Bu ya, nggak mau ya. Nah makanya sudah diamanatkan dalam undang-undang dasar. Nah cuma kerjaan yang layak ini ya perlu diatur lebih lanjut. Diaturlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 zaman itu ya, terkait ketentuan pokok tenaga kerja. Nah, di dalam pasal 9-nya ya, itu ada hak tenaga kerja terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sekarang yang masih aktif undang-undang kerjaannya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, hak K3 di pasal 9 yang di Undang-Undang 1469 muncul lagi di pasal 86 ya, terkait hak pekerja ya untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan terkait dengan pasal 87-nya ya untuk tadi melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya, perusahaan wajib menjalankan yang namanya SMK3, Sistem Manajemen dan Keselamatan dan Kesehatan.
banyak perusahaan yang masih belum menjalankan SMK 3, padahal ya di SMK 3 itu ada sanksi administratif kalau tidak dijalankan. Ya. Bisa sampai pencabutan izin usaha. Nah, itulah yang kita hindari, ya, jangan sampai di perusahaan kita terjadi kecelakaan kerja terus-menerus karena tidak menjalankan sistem manajemen K3. Kemudian karena di pasal 86 atau di pasal 9 ya masih bersifat umum hak, ya, perlu diturunkan lagi pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada yang tahu tanggal berapa diterbitkannya? Undang-Undang 170 diterbitkannya tanggal berapa? Nah, ini di bulan K3 ini 12 Januari 1970 ya. Jadi 12 Januari sampai 12 Februari ya kita Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Tenaga Kerja ya melakukan bulan pencanangan K3 selama sebulan penuh diisi dengan program-program preventif ya, promotif, periksa uji. Nah, ini ya secara gambaran umum, dan nanti ada kebijakan K3 tema-tema tiap tahunnya ya di bidang K3 yang dikeluarkan oleh kementerian, dan kita berupaya mensinergikan menjalankan tema yang direncanakan oleh Kementerian Kerja. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya secara umum ya yang mana tujuan K3 ini ada dalam konsideran menimbang Undang-Undang 1 tahun 1970. Kenapa sih undang-undang itu terbit? Karena ini punya tujuan ya yang mulia, yang mana tujuan K3 secara umum itu ya pertama perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja ya agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Kemudian tidak hanya tenaga kerja ya, orang lain pun ya, supplier, vendor-vendor gitu yang datang ke perusahaan harus juga terlindungi ya. Kalau dia mau masuk ke workshop gitu ya, harus dilakukan safety induction ya, diberikan alat pelindung diri. Itu pun ya, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang 70. Kemudian perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dipakai dan digunakan secara aman. Nah, ini ya yang harus kita pastikan peralatan yang digunakan oleh tenaga kerja ini layak dan aman ya, tidak membahayakan tenaga kerja. Dari tujuan ini ya kita bisa menyimpulkan kecelakaan kerja itu ya adanya dua faktor ya. Unsafe apa Pak? Unsafe apa? Kecelakaan? Ya, unsafe action dan unsafe condition ya. Kecelakaan kerja itu ada dua. Nah, oleh karena itu ya untuk mengendalikan unsafe action dan unsafe condition harus dilakukan yang namanya apa? Diklat ya, pemberian pengetahuan ya, pemberian training kepada tenaga kerjanya, dan unsafe condition menghilangkan ya mesin-mesin yang berbahaya perlu dilakukan yang namanya apa? Periksa uji, betul. Oke, selanjutnya silakan Pak. Nah, ini tujuan secara khusus yang mana ini harus tercermin dalam program-program K3 yang kita laksanakan ya. Mencegah dan atau mengurangi terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, serta penyakit akibat kerja ya. Di setiap perusahaan ya pasti beda-beda ya potensi bahayanya, sehingga teman-teman yang harus ya mulai mengidentifikasi, menilai resiko dan mengendalikan ya, potensi bahaya di tempat kerjanya. Kemudian mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku, dan bahan hasil produksi. Nah, ini ya, dibuatkan juga instruksi kerja amannya, dibuatkan SOP-nya. Ya. Kemudian menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan penyesuaian antara pekerjaan dengan manusia atau manusia dengan pekerjaan. Ini dari segi ergonominya ya, penyusunan layout, perencanaan gitu ya, proses alur produksinya ya dari awal ya
akhir ya, dari awal sampai akhir ini ya tidak ada alur yang bolak-balik ya, sehingga tidak bersenggolan gitu ya. Jadi harus lurus gitu ya, harus dari A sampai Z-nya itu runut gitu ya, tidak bolak-balik. Oke, selanjutnya. Nah, inilah yang kami minta ya, perusahaan ya membina tenaga kerjanya ya, memberikan pengetahuan, keterampilannya, dan inilah yang diharapkan ya, kita sebagai personel K3 ya semuanya, baik yang berlisensi ataupun yang tidak ya, di tempat kerja ya, diminta ya, behavior based safety ya, berperilaku berbasis keselamatan ya. Kita mengetahui ya potensi bahaya yang ada di tempat kerjanya, kemudian menilai resikonya seperti apa dan mengendalikannya ya. Nah, ini ya, kita lakukan pengendalian resiko, identifikasi, nilai, dan kendalikan, dan mengelola resiko tadi ya. Karena kecelakaan yang terjadi itu ya ibaratnya seperti bola salju ya, yang kecil dibiarkan ya, sampai terjadi kecelakaan yang besar ya, Pak. Oke, kemudian jangan lupa perhatikan juga ya kesehatan tenaga kerjanya ya. Bapak yang baru datang ya, apakah perusahaan sudah menjalankan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerjanya? Berapa? Oke, baik. Bagus ya. Jadi ada yang 6 bulan sekali mungkin penggunaan bahan kimia gitu ya di tempat-tempat yang tertentu ya, yang pada intinya kegiatan berkala itu minimal berapa? 1 tahun sekali ya, untuk mengetahui apakah tenaga kerja tersebut ada penurunan derajat kesehatan ya, yang dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya gitu ya. Makanya pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan ya. Waktu sebelum dia bekerja ada pemeriksaan awal. Ya. Kita mengetahui derajat kesehatannya. Kemudian dia ditempatkan yang di tempat bising misalnya. Ya. Tahun pertama nggak ada ya, karena memang sudah melakukan SOP dengan baik menggunakan earplug. Ada SOP-nya kalau di tempat bising ini dia berapa lama gitu. Jangan sampai nanti ada penurunan pendengaran, kita tidak melakukan pengendaliannya. Gitu. Kita nggak peduli itu dari hasil pemeriksaan kesehatan. Dan kalau bisa dibuat data tenaga kerja itu ya dari segi karirnya dan dari pemeriksaan kesehatannya gitu ya, bagian mana. Jadi kita antara HR dan K3 itu punya sinergi ya, jangan sampai muncul yang namanya penyakit akibat kerja. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya definisi kecelakaan ya pasti sudah tahu ya, yang kita hindarkan ya, yang namanya kecelakaan ini pasti ya adanya kerugian, baik cedera ya pada manusia ataupun kerusakan alat, barang gitu ya. Yang ini yang kita tidak mau ya, apalagi ya menghilangkan waktu produksi ya. Pasti hitung-hitungannya sangat jalan. Nah, makanya sejalan apa yang tadi disampaikan pimpinan kami, bahwa investasi di bidang K3 ini bukan menjadi suatu pengeluaran yang besar, tapi benar-benar ya harus menjadi pemahaman, harus menjadi hal yang kita lakukan terus-menerus agar kita pastikan tidak terjadi kecelakaan kerja dan tempat kerja di tempat kerja ya. Jadi investasi K3 ini ya jangan sampai bagian yang di cost down, yang dibagikan, yang diefisiensikan gitu ya. Karena kalau diefisiensikan khawatir terjadi kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kita bisa lakukan ya, pengendalian bahaya di tempat kerja ya. Dari eliminasi sampai alat pelindungan
ya, semakin ke atas itu semakin efektif untuk melakukan pengendalian bahaya, ya kehandalannya, ya, cara perlindungannya itu lebih baik. Kita mengeliminasi suatu proses atau bahan yang berbahaya, ya. Biasanya kita sudah lakukan ini eliminasi, ya, di bagian R&D berupaya mencoba, ya, tidak ada proses yang membahayakan. Tapi kalau untuk bekerja ketinggian di ruang terbatas, ya, nggak bisa kita hilangkan ya, Pak ya. Bekerja ketinggian kita tarik misalnya ke dasar, ya, bukan pegas juga nggak bisa ya. Atau kitanya memanjang kayak One Piece gitu kan, nggak bisa ya Bu ya. Jadi pekerjaan ketinggian ruang terbatas itu tetap ada. Dan kemudian selanjutnya kita bisa lakukan substitusi, ya, mengganti, ya, bahan-bahan yang berbahaya kita ganti, ya, misalnya proses pencucian gitu ya, yang tadinya disemprot, ya, atau pengecatan yang tadinya disemprot dicelup gitu ya, kalau pencucian yang tadinya pakai bahan-bahan pelarut diganti manual deterjen gitu ya, sesuaikan juga ya. Oke, kemudian ada rekayasa teknik, ya, ada perancangan, ya, yang mana alat-alat ini diberikan tombol emergency stop, ya, sudah pasti kalau ada apa-apa langsung dipencet, jangan sampai tangan kita terjepit atau apa. Kemudian secara administrasi, nah ini ya, pengaturan kerja, ya, mohon juga diperhatikan jangan sampai kecelakaan kerja ini karena kelebihan jam kerja, ya. Jam kerja kita kan sudah diatur ya, yang menerapkan 5 hari kerja seharinya 8 jam, yang menerapkan 6 hari kerja seharinya 7 jam dengan hari terpendeknya berapa jam? Berapa jam Bu? 5 ya. Karena tetap kita seminggu itu harus berapa? 40 jam. Dan lembur sehari berapa? 4 jam ya. Dan jangan lupa setelah bekerja 4 jam wajib istirahat berapa lama? Setengah jam ya. Kalau di siang biasanya 1 jam ya. Nah nanti kalau udah 4 jam kedua mau ke lembur tetap harus istirahat juga ya. Jangan sampai tadi kan kita udah istirahat siang 4 jam misalnya kita kerja lagi mau lembur nih. Walaupun sejam 2 jam kalau udah 4 jam itu istirahat dulu ya. Nanggung 1 jam jangan istirahat dulu ya. Kita pegang kaidah itu. Dan lembur itu maksimal berapa dalam seminggu? Ada yang tahu? Maksimal berapa? Lembur 8 18 ya. Kalau 40 lagi nanti kita di tempat kerja ya 16 jam ditambah istirahat 18 jam. Nanti istirahatnya kurang, belum perjalanan ya. Walaupun memang kalau kita sudah lembur misalnya 8 jam lembur, istirahat 1,5 jam, tambah 4 jam lagi, perjalanan pulang perginya belum, ya kan? Nyampe rumah belum tentu tidur, ya kan? Nongkrong dulu di kafe, ya kan? Kalaupun nggak nongkrong di rumah scrolling, ya kan? Nonton drama drama Cina ya, sama saya juga. Jadi tidur juga kadang-kadang ya 4 jam, 3 jam gitu. Nah itu ya yang kita harus pastikan datang ke tempat kerja harus kondisi fit ya untuk pengaturan shift kerja. Kemudian yang terakhir APD. Nah ini ya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya kita pastikan ya tenaga kerja kita yang bekerja di tempat kerja menggunakan APD-nya dan kita pastikan APD-nya tidak boleh tenaga kerja kita beli ya, tapi diberikan secara cuma-cuma dan kalau rusak diganti ya secara berkala karena yang namanya APD juga punya lifetime produknya ya, ada masa pakai. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya faktor ya yang mempengaruhi dan inilah ya kita sebagai orang HR ya dan kita juga mengetahui
ilmu manajemen ya. Ilmu manajemen itu mengatur berapa M, Pak? Berapa M kalau ilmu manajemen? 6 ya. 6 kalau ya. Ada man, ya kan? Manusia, ya kan? Kemudian ada mechan, ya. Ada alat, kemudian ada metode, proses, kemudian ada material, bahan, ada money, ya kan? Ada market, ya kan? Iya kan orang manajemen 6M, ya. Cuma terkait dengan kecelakaan kerja ini ada 4M, ya. Ya walaupun seharusnya 6M-nya masuk, ya. Kalau nggak ada money, ya untuk investasi K3, ya nggak jalan juga, ya nggak. Marketnya, nah itu tadi, ya. Kalau kita menjalankan K3 dengan baik, ya, brand image-nya, ya, pasti kalau kita sebagai vendor, ya, mana sudah punya apa sertifikat SMK 3 enggak gitu kan, ataupun dilakukan review terhadap pemenuhan ya kan peraturan ya. Jangan sampai barang kita yang dihasilkan ini ya terjadi pengorbanan tenaga kerjanya, kan nggak mau ya. Nah inilah ya faktor-faktor resiko yang terjadi kecelakaan kerja ya. Jadi kalau tenaga kerjanya tidak memiliki keterampilan, alat yang digunakannya tidak aman, prosesnya juga menghasilkan atau prosesnya ini berbahaya ya, akan berpengaruh pada keselamatan kerja. Ya, kemudian tenaga kerjanya juga tidak menggunakan APD, masker ya, terutama menggunakan bahan-bahan berbahaya yang menguap ya, prosesnya juga menghasilkan gas debu ya, pasti akan berpengaruh pada kesehatan. Kemudian kalau alatnya bising ya, mengganggu ke lingkungan, prosesnya menghasilkan gas debu yang nggak disaring, masukkan ke lingkungan, bahannya juga dibuang ya, tidak dilakukan pemulihan dulu, dilakukan di WWTP gitu ya, dibuang saja ke lingkungan, pasti lingkungan juga akan terganggu. Nah ini yang kita kelola ya, biar tidak terjadi kecelakaan kerja ataupun gangguan pada lingkungan. Oke, selanjutnya. Nah ini ya mungkin penyebab tingginya tadi yang sudah disampaikan pimpinan kami ya, di Jawa Barat ya, sangat banyak terjadi kecelakaan. Ya. Dimulai dari pengawasan, ya. Dimulai dari pengendalian di tempat kerja ya, yang kita harus perkuat lagi ya. Jangan sampai ya, walaupun mereka teman kerja kita ya, yang namanya prosedur ya kita harus tegakkan ya. Makanya pengawasan di sini ya, fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian ya ini ya, prinsip manajemen yang nanti pun sama dalam SMK 3 ya. Dan partisipasi aktif manajemen ya sangat menentukan keberhasilan usaha pencegahan kecelakaan kerja ini. Ya. Jadi kolaboratif semuanya juga ya, harus bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja ya. Nah, ini di sini ada fungsi ya pimpinan unit selain memahami tugas operasional tapi juga harus mampu memahami program pencegahan kecelakaan kerja, memahami standar, ya, membina, mengukur dan mengevaluasi performance. Ya, ini harusnya direktur pun ya direktur utama tetap memahami kait ketiga ya. Jangan udah itu tugas kamu gitu kan. Nanti begitu kita sampaikan, Pak ini investasinya biayanya kok besar. Nah, ini kan kadang-kadang nanti bertolak belakang. Makanya pimpinan kita simpan juga sebagai ketua P2K3 ya. Biar beliau juga bertanggung jawab. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya dari lemahnya pasar ya, kemudian adanya sebab mendasar ya, dari kebijakan, dari komitmen perusahaan yang tidak mau menjalankan K3. Ya mudah-mudahan teman-teman ya, di sini sudah punya komitmen untuk menjalankan K3 ya. Nah, di sini ada sebab mendasar dari faktor manusia ya, kemudian faktor lingkungan ya. Karena ini teorinya H.W. Hendrik ya, teori domino terjadinya sebab akibat kecelakaan kerja ya. Nah, ini ya kecelakaan kerja dari faktor manusianya
kurang pengetahuan, keterampilan, ya kita hilangkan itu ya. Kita lakukan training. Kemudian tidak adanya motivasi, ya apalagi tadi ya, gangguan mentalnya, aduh kerja terus, utang nggak kebayar-bayar gitu kan. Nah ini ya, berlakunya diri sendiri ya. Oke, kemudian masalah fisik dan mental. Nah ini ya pastikan ya, tempat kerja ya sesuai dengan kondisi fisik tenaga kerja yang diterimanya ya. Jangan sampai misalnya ya meja kerjanya 120 ya menerima nah masalah fisik ini pastikan ya meja kerjanya juga sesuai dengan ergonomi kondisi ya tubuhnya manusia ya tingginya itu harus 160 ya 150 ya kalau meja kerjanya saat jangan sampai nanti mempekerjakan tenaga kerja yang tingginya sama kayak meja kerjanya gitu ya membahayakan nanti kan ya apalagi cuma kelihatan tangannya doang di atas meja kan berbahaya ya. Kemudian faktor lingkungan ini ya kurangnya atau tidak adanya standar kerja. Nah makanya harus ada SOP ya. Kemudian desain dan pemeliharaan yang kurang memadai. Kemudian penggunaan yang abnormal. Oke selanjutnya sebab ya. Nah ini ya tadi didukung juga dengan perbuatan ya atau tindakan yang berbahaya dan kondisi yang berbahaya tadi ya sehingga terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Nah, kalau sudah terjadi kecelakaan kerja ini ya banyak sekali ya. Kalau biasanya kita bandingkan dengan teori gunung es yang mana gunung es itu ya yang terlihat itu hanya permukaan di atas lautnya saja ya. Biaya kecelakaan itu seolah-olah hanya terkait dengan biaya pengobatan sama gaji ya padahal sekarang ini sudah ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kita tidak melihat ya bongkahan gunung es yang di dasar laut ya. Kalau terjadi kecelakaan kerja pasti ada kerugian ya yang lebih besar aset ya, mesinnya rusak gitu ya. Ataupun kalau pekerjanya ya menahun lama harus harus selama dia dilakukan pengobatan 12 bulan berarti harus ada penggantinya ya. Karena kalau lembur terus ya teman-teman capek ya. Tapi senang kalau ada celaka jadi kita lembur terus ya. Ya kita nggak mau lah ya. Standar saja. Memang kalau emang eh, personilnya kurang baru sip ya. Jangan sampai lembur itu karena kecelakaan kerja ya. Kecuali memang ngepas gitu ya baru kita lembur. Oke, selanjutnya. Nah ini tadi kecelakaan kerja itu ya yang lebih fatal itu karena sebelumnya setelah terjadi 600 kali ya near miss ya kecelakaan kecil gitu ya insiden sehingga terjadi kecelakaan yang fatal ya seperti bola es. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi yang sama yang disampaikan ya, teori logika terjadinya kecelakaan kerja ini ya karena kurangnya pengendalian ya adanya faktor pendukung ya penyebab dasarnya gitu ya faktor pribadi faktor lingkungan ya perawatan mesinnya ya kemudian ada penyebab dasarnya ya ada perbuatan atau tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman kemudian terjadi insiden dan terjadinya kecelakaan ya. Nah ini ya disebut juga teori domino karena tadi kurangnya pengendalian kalau kita main domino kan satu ditimpa ke satu gitu kan dua timpa ke dua gitu ya. Nah ini kecelakaan kerja ini sebab akibat karena pengendalian kurang ya kemudian didukung oleh penyebab dasarnya ya faktor pribadi kurang pengetahuan gitu ya atau apa ya kemudian penyebab langsung terjadi insiden dan terjadi kecelakaan.
selanjutnya. Nah ini ya, secara kurangnya pengendalian penyebab dasar. Oke, lanjut saja. Nah, oleh karena itu ya tadi sudah tersampaikan ya dari pengertian K3 ya, kemudian tujuan, kemudian namanya terjadi kecelakaan kerja apa penyebabnya, pengendaliannya seperti apa. Nah, sekarang kita mulai ya, masuk pada optimalisasi manajemen K3 tempat kerja. Nah, ini pemerintah ya sudah mencanangkan dalam bulan K3 nasional setiap tahunnya ya dalam rangka terus mengoptimalisasi ya K3 di tempat kerja. Oke, lanjut. Nah, ini ya tema bulan K3 nasional dari tahun ke tahun ya sampai yang sekarang apa tema K3-nya, Pak? Membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional yang profesional, andal dan kolaboratif. Nah, ini juga yang saya sediakan ya untuk melakukan optimalisasi ya, manajemen K3 itu dengan profesional, andal dan kolaboratif. Di tahun 2025 ya, kita sudah diminta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung ya, penerapan sistem manajemen K3 untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Sudah profesional ya orangnya ya di dalam P2K3 ya, dan siap ya, menjalankan sistem manajemen K3 ya. Kemudian diperkuat dengan profesional, andal dan kolaboratif. Jadi membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional itu jangan dari atas ya, tapi dari bawah, dari tempat kerja kita masing-masing ya. Sudah menjalankan sistem manajemen K3 belum? Sudah menjalankan pengelolaan K3 belum? Hanya kita mulai bangun ekosistemnya. Dari kita pengawasan ya, pemerintahan, dari akademisi, ya, dari praktisi, dari teman-teman yang di tempat kerja ya. Semuanya berupaya profesional, andal dan kolaboratif. Oke, lanjut. Nah, inilah ya yang harus kita lakukan. Kita harus paham ya sistem manajemen K3-nya ya. Makanya nanti saya akan sajikan ya review, kita baca lagi PP 50 tahun 2012-nya ya. Kemudian ini ya, profesional, andal, kolaboratif ini yang saya sajikannya. Jadi kita baca ya sistem manajemen K3 ya. Sistem manajemen K3 ya adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Ya. Jadi kalau kita sudah menjalankan SMK3 pasti akan terwujud ya lingkungan kerja yang aman dan produktif. Selanjutnya, nah ini ya yang diamanatkan dalam PP nomor 50 tahun 2012 ya. Ada tujuan dari penerapan SMK3 ya. Yang pertama meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi. Ya. Jadi kita mau mulai mengoptimalkan kalau kita tidak menerapkan SMK3 dan tidak mengukur ya apakah perencanaan ya targetnya sudah sesuai atau belum. Ya. Kemudian mencegah dan mengurangi kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja dan atau serikat. Nah ini ya pastikan kolaboratif semuanya ya harus ya, menjalankan ya harus berperan ya dalam menjalankan sistem manajemen K3. Kemudian menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Nah ini ya perlu kehandalan program-program kerja ya yang kita rencanakan agar benar-benar terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien ya untuk mendorong produktivitas. Oke, kemudian
untuk menjalankan SMK 3 ini ya nanti Bapak bisa baca lampirannya. Nah, lampiran-lampirannya tidak saya sampaikan ya karena nanti untuk lebih lanjut menindaklanjuti SMK 3 ya Bapak silakan nanti perlu pembimbing ya sampai nanti Bapak sudah bikin berkasnya, sudah menjalankan, kemudian dilakukan audit. Ya. Selanjutnya, nah ini ya terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen K3 ya dimulai dari penetapan kebijakan. Ya. Diminta nih ya yang punya kebijakan siapa Pak? Bu? Punya kebijakan siapa? Pimpinan perusahaan ya, direktur. Ya kita minta komitmennya ya. Karena nanti ya investasi K3 ya, anggaran K3 ya, beliau harus benar-benar menyiapkan ya. Kita udah buat semuanya, tapi anggarannya nggak mau dikeluarkan ya, percuma kan? Ya, hanya bagus di atas kertas. Gitu ya. Laksanaannya kurang bisa dilaksanakan. Ya. Terutama bagi ya memang yang perlu anggaran. Kemudian dilakukan perencanaan K3. Nah ini kita mulai melakukan identifikasi ya, resiko yang terjadi di tempat kerja, yang memulai menilai ya, resiko yang akan terjadi seperti apa dan melakukan pengendaliannya. Kemudian program tadi ya untuk mengendalikan tadi dilakukan ya pelaksanaan. Semua orang berperan ya menjalankan rencanaan K3 tadi gitu ya. Kemudian teman-teman pemantauan dan evaluasi ya dari safety patrol juga ya. Foto-foto ini orang-orang yang nggak sesuai SOP menjadi bahan diskusi ya biar dilakukan perbaikan dan kemudian peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Nah ini yang harus diterapkan di SMK 3 kemudian nanti dilakukan penilaian SMK 3 ini. Sudah terpenuhi belum ya semua indikatornya. Ya. Kemudian selanjutnya, oke ini ya dalam penetapan kebijakan K3 ya dilaksanakan oleh pengusaha ya. Kemudian dalam menyusun kebijakan pengusaha harus melakukan tinjauan awal kondisi K3. Ini ya dimulai dari identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko. Mohon maaf nih bagian belakang sana di apa namanya? Di belakangin saya gitu ya. Gak apa-apa ya, Bapak tinggal baca slide di depannya. Dan perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik ya, ada benchmarknya. Kemudian ada peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Kemudian memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus dan memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Nah itu ya sebelum menyusun kebijakan. Selanjutnya, nah setelah menyusun kebijakan inilah ya biasanya di perusahaan itu ya pasti kalau sudah punya kebijakan K3 ya visi di bidang K3-nya pasti akan muncul di perusahaan. Ya. Kemudian tujuan perusahaan ataupun ya visi perusahaannya ya secara umum tapi terkait K3-nya itu ada. Kemudian ada komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, kemudian ada kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Nah, kemudian kebijakan ini ya, disebarluaskan di lingkungan kerjanya biar semua biasanya ada 10 kebijakan utama di bidang K3, 10 golden rule ya biasanya kalau kemarin saya ada di perusahaan lain.
Oke, kemudian selanjutnya, nah terkait dengan perencanaan K3, ya, rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan. Dalam menyusun rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan hasil penilaian awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan sumber daya yang dimiliki. Nah ini ya, terkait peralatan K3, terkait dengan sumber daya, ya, semuanya ya diupayakan ya memenuhi peraturan perundang-undangan ya yang menjadi landasan tersebut ya. Harus punya ahli K3 ya, ngikutin Permenakernya ya. Kita punya pesawat angkat-angkut ya, ikutin Permenaker 8 tahun 2020-nya. Lingkungan kerja Permenaker 5 2018. Kita harus ya, apalagi teman-teman sebagai ahli K3 umum ya, harus membaca peraturan di bidang K3 ya. Mungkin kalau di ya di apa di hard copy gitu ya, peraturan K3 itu stebel itu tuh ya, box snack itu ya, tergantung lembaran kertasnya. Nah itu yang kita harus pahami landasan hukumnya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ya, rencana K3 paling sedikit ya memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Nah, untuk menyusun K3 ini ya harus melibatkan semua ahli K3, ya, panitia pembina K3, P2 K3, wakil pekerja, dan pihak lainnya untuk melakukan review ya, dari pengawas, dari akademisi, dari praktisi di luar, ya, eksternal, silahkan. Ya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang masuk ke tahap pelaksanaan. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Ya. Kemudian sumber daya manusia harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, lisensi, ya. Kemudian kewenangan, nah ini ya lisensi. Ya. Kemudian prasarana dan sarananya ya paling sedikit terdiri dari P2K3, ya, anggaran yang memadai, prosedur kerja, instruksi kerja. Oke, selanjutnya. Kemudian, ya, pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Nah ini, ya, pemenuhan persyaratan K3. Biasanya syarat K3-nya itu sudah ada dalam Permenaker K3 ya, yang menaungi, yang membidangi bidang apa. Gitu. Untuk bekerja ketinggian ya, Permenaker nomor 9 tahun 2016. Ya. Nah kemudian kegiatan ya pelaksanaan rencana K3 ini ya apa? Adakan tindakan pengendaliannya ya, ada checklistnya gitu ya, teman-teman ya. Oh ini sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian ada perancangan ya, kemudian prosedur dan instruksi kerja. Nah, kemudian kalau ada penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan ya vendor-vendor ya pastikan mereka juga punya kualifikasi, kompetensi ya yang sesuainya. Kemudian pengembalian atau pengadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan dan bencana industri, rencana dan pemulihan keadaan darurat. Ya. Kemudian kegiatan ini ya dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan penilaian. Ya intinya pada ini semua ya. Ada identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Kemudian kegiatan sebagaimana huruf ayat 2 huruf G dan huruf H ya. Huruf G dan H, upaya menghadapi keadaan darurat berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya
dalam pelaksanaan rencana K3, pengusaha dalam melaksanakan kegiatan harus menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi, ya, sama, ya, yang tadi ditampilkan, harus ada profesional yang menjalankannya, ya, melibatkan seluruh pekerja atau buruh, ya, kolaboratif, ya, membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja orang lain, ya, yang berada di perusahaan. Nah, ini kehandalan tadi. Kemudian membuat prosedur informasi, membuat prosedur laporan, ya. Ingat, ya, nanti kegiatan, ya, terutama untuk laporan P2K3, ya. Sekarang dengan Permenaker yang baru, laporan P2K3 berapa bulan sekali? 6 bulan, ya. Nah, ini, ya, yang penting teman-teman harus mendokumentasikan kegiatannya, gitu, ya. Kalau nggak ada dokumentasi, ya dianggap tidak melaksanakan, gitu, ya. Cuma checklist, tapi tidak ada foto kegiatannya juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga, ya, terkait dengan prosedur pelaporan, ya, terdiri atas pelaporan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini jangan sampai kita menutupi, ya, kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja, ya. Harus berapa durasinya, harus berapa dalam jangka berapa untuk sesuai ketentuan. Kecelakaan kerja harus dilaporkan dalam kurun waktu berapa? Kali 24 jam, ya. Nah, itu, ya, tolong dilaporkan, ya. Biar nanti kita juga bersama-sama mengetahui penyebabnya, ya, sampai penyebab tersebut, ya, muncul lagi sehingga terjadi kecelakaan yang serupa, ya. Kemudian ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan atau standar. Nah, ini patroli safety, ya, safety patrol, ya. Tolong laksanakan, ya, cek, ya, personil, ya, teman-teman di lapangan ini sudah melaksanakan, ya, rencana K3 dengan baik atau enggak. Kemudian kinerja K3, nah ini, ya, target, ya, program-program yang kita susun dari Januari sampai Desember ini, ya, sudah terlaksana belum, ya? Tiap harinya, minggunya, bulannya, tahunnya, ya, dilaporkan. Kemudian identifikasi sumber bahaya, ya, nanti lakukan dengan Hiradisi, dengan JSA. Kemudian yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu nanti, ya, terlaporkan semuanya dalam laporan P2K3, ya, yang nanti juga itu bagian dari SMK3, gitu, ya. Kemudian lanjut. Nah, ini terkait dengan pendokumentasian, ya. Teman-teman bisa baca, ya, peraturan perundang-undangan, indikator kinerja K3, izin kerja, hasil identifikasi, ya. Oke, kemudian sampai audit dan peninjauan ulang SMK3. Lanjut. Kemudian kita melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, ya. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3, ya. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3, ya, dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ya. Nanti silakan rekan-rekan, ya, mengikuti diklat audit SMK3, ya, untuk kebutuhan internal, ya. Ataupun nanti bisa, ya, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dengan menggunakan jasa pihak lain eksternal, gitu, ya. Kemudian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha, ya, untuk menilai apa yang kita sudah rencanakan, laksanakan, ya, sesuai dengan kebijakan, gitu, ya. Oke, kemudian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar, ya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, ya, perbaikan yang berkelanjutan, ya, peninjauan dan peringatan kinerja SMK3, ya. Untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan, ya, sampai nanti apakah kebijakannya juga perlu dilakukan perbaikan, ya.
Kemudian peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Ya, di mana nih yang masih lemahnya, ya, yang masih kurang sesuainya, ya, diperbaiki lagi. Ya. Makanya nanti ya ketika teman-teman sudah menjalankan SMK 3 ini atau sudah menjalankan program K3 di tempat kerja, ya ikut sertakan ya penghargaan-penghargaan ya yang diberikan sama pemerintahan ya, zero accident ya, kemudian P2K3 ya, penyuluhan IPS ya, TB ya, kita coba ikuti ya biar eh, apakah ya yang kita laksanakan juga ya sudah ada pengakuan dari luar gitu ya. Terlebih kalau SMK 3 sudah diaudit eksternal ya, muncul nanti bendera ya auditnya K3-nya, berarti teman-teman sudah menjalankan SMK 3 ini dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya penilaian secara eksternal ya. Jadi kita bagaimana mau tahu sudah optimal atau belum kalau kita tidak menjalankan SMK 3 dan tidak menjalankan penilaian ini ya. Oke, kita harus lakukan yang namanya penilaian SMK 3 ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ya penilaian ya melalui audit SMK 3 ya, yang mana nanti penilaian ini ya mengikuti lampiran ya, yang tadi indikator-indikator yang harus kita laksanakan ya. Selanjutnya, nah ini ya saya coba optimalisasi manajemen K3 itu melalui proaktif, profesional, andal, dan kolaboratif ya, yang sebenarnya juga tadi sudah tersampaikan dalam sistem manajemen K3 ya. Lanjut, yang mana ya, dalam menjalankan sistem manajemen K3, menjalankan manajemen K3 di tempat kerja itu ya, kita harus memiliki sumber daya yang kompeten ya. Kalau kata orang manajemen mah the right man, the right place ya. Itu ya. Jadi kita harus ya memiliki personil-personil K3 ya yang profesional ya. Yang mana profesional di bidang K3 ini ya berbasis kompetensi ya, best practice dan integritas ya. Tadi ya walaupun ini teman kita kalau ada salah ya kita harus sampaikan ya, biar tidak menjadi tadi ya, hal kecil yang dibiarkan menjadi bola es gitu ya. Nah ini ya kita harus profesional ya, mulai kita sebagai ahli K3, sebagai yang memiliki lisensi. Kemudian selanjutnya andal ya. Nah ini ya berarti dapat memberikan kinerja yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko. Nah ini ya keandalan tadi ya dari yang di sistem manajemen K3 ya, handal dalam tujuan dan sasaran, ya, prioritas, upaya pengendalian bahayanya, penetapan sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, dan sistem penanggulangan. Ini ya keandalannya, jadi semua ya, yang kita rencanakan, ya, kita laksanakan benar-benar mampu ya, untuk mencegah yang namanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian selanjutnya yang terakhir, nah ini ya kolaborasi ada kunci ya, yang mana tadi profesional, andal, kolaboratif yang merupakan ya, diambil dari sambutannya Pak Menteri ya, yang sejalan dengan tema K3 tahun 2026 ini ya, yang mana K3 ini, pengelolaan K3 ini harus profesional ya, andal dan kolaboratif ya. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengelola K3 sendirian. Benar ya Pak ya? Bapak sebagai ahli K3 ya, nggak mungkin ya memastikan si B, si C, si D ini tidak terjadi kecelakaan kerja ya. Kalau si B, si C, si D ini tidak tidak memiliki pengetahuan di bidang K3, tidak melaksanakan K3 yang baik di tempat kerjanya.
Baik, itulah ya yang kira-kiranya bisa saya sampaikan kait dengan optimalisasi manajemen K3 ya, kita harus lakukan profesional ya, dilakukan secara profesional, andal dan kolaboratif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan ke tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri atas pemaparan materi yang telah diberikan. Kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A di bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Nantinya pertanyaan ini akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline dapat menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan narasumber. Kami membuka untuk 3 penanya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta offline jika ada pertanyaan. Oke, selamat siang Pak Tri. Perkenalkan saya Said dari PT Santos Jaya Abadi. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Yang pertama tadi eh, sempat menyinggung terkait P2K3. Nah di Permenaker baru nomor 13 tahun 2025 terkait P2K3, khususnya di pasal 6 kan ada komposisi untuk struktur anggota P2K3. Nah untuk karyawan yang lebih dari 100 orang itu minimal 6 dari sisi manajemen dan 6 dari sisi pekerja. Nah, yang saya tanyakan adalah eh, batasan dikatakan level manajemen itu apa gitu ya? Apakah karena ya saya sendiri kan juga termasuk buruh juga atau pekerja juga gitu. Nah, yang komposisi untuk mengisi komposisi itu batasannya seperti apa? Kemudian yang kedua tadi sempat disinggung terkait riksa uji. Nah, ini mungkin boleh nggak standar biaya riksa uji itu sebenarnya seberapa sih gitu ya? Apalagi untuk pabrik yang mesin-mesinnya banyak sekali gitu. Karena ya itu terus terang itu menjadi beban juga ya kalau untuk jumlahnya yang sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga tadi di slide dijelaskan di PP 50 2012 pasal 7 ada disarankan untuk melakukan perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan lain. Nah, boleh nggak kita dijembatani untuk benchmark ke perusahaan yang penerapan K3-nya lebih bagus? Mungkin ada referensi dari Pak Tri. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, dengan Mas siapa tadi? Saya lupa. Sahid. Mas Sahid ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba langsung jawab karena langsung 3 pertanyaan ya. Menurut saya terkait dengan manajemen ya. Nah, kalau memang sedikit orang gitu ya. eh, Kalau tadi 100 ya, 106. Nah, kalau yang untuk levelan manajemen ya kalau emang mau dari level supervisor ke atas juga diperbolehkan. Dari level pekerja ini yang benar-benar levelnya operator kerja. Nah, kalau untuk leader, supervisor ke atas ya boleh itu dikatakan manajemen. Sampai nanti ke mana direktur operasional, direktur umum atau ya itu tataran manajemen. Ya, kalau untuk eh, apa pekerja ya tadi benar-benar operator itu kerja nggak apa-apa. Kalau emang sedikit orang mau mulai dari leader, supervisor ya nggak apa-apa. Itu. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 170 yang namanya manajemen atau pengurus orang yang memimpin langsung 4 kerja gitu. Tapi kan yang namanya manajemen ya untuk manajemen produksi ya 1 ya paling ada supervisornya gitu kan.
Kalau emang ditunjuk 6 gitu kan, wah ini kebanyakan. Tapi jangan juga dibatasi 6 cuma 12. Kalau mau lebih banyak juga silahkan. Ya cuma memang dalam pembentukan P2K3 nanti kalau ada perubahan orang ya harus merubah juga pengesahannya gitu kan. Nah, makanya kalau emang mau ngikuti standarnya 66 aja boleh untuk yang di atas lebih 100 karena mudah-mudahan di setiap 66 yang disahkan itu di setiap SIP-nya itu nanti ada gitu pengurus P2K3-nya atau yang menangani K3-nya ada. Apakah kesulitan di perusahaan dalam menetapkan manajemen atau apa? Enggak kan? Mau update saja ya. Kan orang-orangnya sedikit gitu, supervisornya sedikit gitu kan. Karena supervisor mungkin upahnya udah tinggi gitu kan. Kalau levelan mana apa operator mungkin banyak gitu kan ya. Kalau di sana ada leader, supervisor ada. Apa langsung supervisor apa leader? Leader ya. Leader terus operator. Kan biasanya satu leader berapa pekerja gitu kan. Nah, dibuat aja itu dari beberapa pekerja ya leader. Jadi nanti setiap shift itu bisa anggota P2K3 gitu ya. Apalagi yang punya lisensi operatornya bisa. Untuk setiap leader atau supervisor sampai ke atas itu boleh dibuat bagian manajemen ya, perwakilan dari manajemennya. Oke, kemudian untuk riksa uji, nah ini ya. Jadi memang riksa uji ini yang harus menentukan standarnya adalah asosiasi mereka PJK3-nya. Makanya memang nanti silahkan saja ya teman-teman melakukan perbandingan ya mana biaya riksa uji yang lebih masuk gitu ya. Karena kita harus lihat juga apakah dengan harga murah pasti riksa ujinya juga bagus gitu kan. Apakah harga mahal riksa ujinya nggak bagus itu kan teman-teman juga. Nah makanya teman-teman juga harus tahu gitu kan metode riksa ujinya ya yang ahli K3 baca gitu. Dilakukan nggak semua tahapannya gitu kan. Karena untuk meyakinkan apa pesawat ya alat tersebut itu aman, proses pemeriksaan dan pengujiannya itu harus terlalui semua. Itu ya, karena silakan gitu ya dengan biaya sekian pemeriksaan riksa ujinya seperti apa teman-teman silakan aja minta kepada vendor PJK3-nya harga sekian tuh apa aja nih yang dilakukannya gitu kan. Nah, kira-kira cocok nggak gitu kan dengan harga itu ya. Karena tadi memang ya di tempat kerja kita pasti menggunakan peralatan yang sangat banyak dan kita dituntut untuk melakukan riksa uji ya kan semuanya. Ya itulah memang resiko ya sebagai pemilik usaha, sebagai tempat kerja. Kita nggak bisa milih tempat mana gitu kan ya yang diriksa uji dulu gitu kan. Ya, tapi ya silakan bertahap gitu. Yang penting dalam kurun waktu itu dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Ya, memang akhirnya tadi muncul-muncul ya diskresi yang tadi. Tapi kita minta ya perusahaan-perusahaan tetap menjalankan riksa ujinya. Ya, Mas Sahid. Kemudian yang tiga kait dengan benchmark ya. Ya, sekarang mungkin kendalanya Mas ketika kita bersurat ke situ gitu kan seolah-olah ingin tahu dapurnya perusahaannya itu gitu ya. Ya. Tapi teman-teman bisa apa namanya uh, membuat asosiasi ya di bidang perusahaan yang sejenis ya yang menggunakan peralatan yang serupa gitu kan ya. Tapi sebenarnya ya, ketika teman-teman sudah memahami semua peraturan dan dilaksanakan dengan baik ya menurut saya dan apalagi terbukti ya di perusahaannya tidak ada
kecelakaan kerja, zero accident, ya teman-teman sudah melakukan praktek-praktek terbaik di tempat kerjanya. Gitu. Tapi kalau emang mau studi banding, ya silakan. Tapi biasanya tidak bisa kita fasilitasi gitu kan. Ya itu harus secara internal gitu kan, para pihak yang emang ingin membagi ya. Saya rasa kalau bersurat dengan resmi ya perusahaannya tersebut pasti akan terima ya. Kecuali ya tadi banyak alasan tadi seperti apa gitu kan. Ya mungkin nanti juga mereka kalau yang terbuka ada batasan-batasan tertentu ya yang mereka nggak buka. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kurang puas kita bisa lebih lanjut lagi ya Mas Said. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Selamat siang Patri. Perkenalkan saya Fajar dari PT APM Otomotif Indonesia. Eh, Mungkin pertanyaan saya salah atau keliru, tapi saya butuh eh, insight dari Patri terkait penerapan SMK 3 atau ISO 45001. Karena waktu saya datang ke APM sendiri memang sistem K3 itu belum jalan ya. Kalau dibilang saya harus menjalankan SMK 3, tapi untuk customer kita lebih eh, concern ke iya 45001. Kalau dibilang saya tidak menjalankan SMK 3 itu sendiri juga keliru ya, karena kita kan adanya di Indonesia seperti itu. Kalau dijalankan dua-duanya, tuh balik lagi ke 6M tadi yang terkait money ya, cost. Itu Patri. eh Minta insight dari Patri seperti apa. Terima kasih. Baik, jadi terkait dengan, nah inilah ya, yang kadang tumpang tindihnya peraturan ya, dan kepentingan masing-masing juga. Jadi kalau terkait dengan pemenuhan ISO gitu ya, karena memang barang kita mau dijual itu harus ada pengakuan ya lembaga-lembaga tertentu terkait dengan sudah memenuhi standar-standar gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang ISO keluarkan dan peraturan perundangan yang kita buat itu ya, memang hampir-hampir mirip ya, tapi memang kepentingannya ini yang menjadi berbeda ya. Jadi kalau kita menanyakan SMK 3 ya karena memang kita diminta oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 87-nya, kemudian dalam PP 50 tahun 2012-nya, ya diminta perusahaan menjalankan SMK 3 ya. Kemudian perusahaan berpikir ini ada kepentingan buyer, harus dipenuhi juga ISO yang pada intinya ISO ini sama SMK 3 ini sama-sama aja. Ya, makanya sebenarnya nanti Bapak, karena ini SMK 3-nya sama, sudah jalan gitu kan. Ya. Tinggal Bapak ikutin audit SMK 3-nya aja. Karena kan itu kan berlakunya 5 tahun, Pak, audit SMK 3. Ada sertifikat dari kementeriannya nanti. Nah, Bapak lakukan itu. Kalau ISO berapa tahun sekali, Pak? Sama 5 tahun. Untuk 3 tahun. Tuh, ya. Jadi memang ya kembali lagi menjadi resikonya pemilik perusahaan di tempat kerja ya. Tapi kalau secara tujuannya untuk melindungi kecelakaan kerja, ya tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit kerja, Bapak sudah menjalankan ya. Cuma untuk pengakuannya ya sudah dilakukan penilaian secara eksternal ya, mungkin Bapak belum lakukan. Tapi kalau secara kegiatannya SMK 3-nya Bapak sudah lakukan karena tadi sama seperti ISO kan. ISO kan endingnya kan akreditasi ya Be ya.
SMK 3 endingnya juga sama, audit penilaian gitu kan. Nah, cuma mungkin ya tadi ini ya memang harus dari atasnya, atau kalau ISO kan internasional gitu kan, ya kalau SMK 3 kan nasional ya. Ya seharusnya kita pun ya dalam melakukan, ya kalau emang itu udah menjalankan dan terbukti tidak ada kecelakaan kerja nggak apa-apa. Ya, cuma memang endingnya diminta untuk audit secara eksternal juga diperlukan gitu ya, karena ya mau nggak mau kita emang ingin menilai apa yang sudah dijalankan dalam SMK 3-nya itu ya sudah sesuai gitu. Memang ya silakan menjadi pemikirannya teman-teman juga di lapangan gitu kan. Ya, kita sebagai pengawas ya kepentingan kita SMK 3 jalan. Kepentingan perusahaan dua-duanya menjadi biaya gitu kan. Nah, ini kan jadi, tapi pada intinya saya kalau emang perusahaan sudah menjalankan apa, yang sesuai juga seperti SMK 3 ya ISO ya. Paling kita tuntut coba dinilai gitu kan. Ada penilaiannya. Dan dulu waktu saya sebagai pengawas ya CPNS pengawas, saya menilai bisa nggak dibuat peraturan lagi ketika perusahaan sudah menjalankan SMK 3 mendapatkan bendera emas gitu kan, untuk pengawasannya lima tahun sekali datang ke perusahaan, bendera perak 3 tahun sekali gitu kan, perunggu 2 tahun sekali gitu kan, seperti itu ya inginnya. Berarti kan perusahaan ini sudah tidak menjadi daerah yang potensi sering terjadi permasalahan kerjaan. Inginnya tadi ada dari pengakuan penilaian SMK 3 itu sudah prioritas pengawasannya jadi 5 tahun sekali. Tapi belum ada gitu. Waktu itu saya ingin bikin kajiannya, tapi ya, belum sempat saya tulis. Tapi harapannya juga seperti itu. Jadi ya eh, perusahaan 5 tahun sekali dikunjungi pengawasan tadi untuk, tapi sekaligus juga nanti internal audit eksternal SMK 3-nya juga tetap jalan gitu. Kita pengawasan pemerintah. Jadi mungkin itu Pak ya sama. Jadi kalau Bapak minta pelemahan gitu kan, ini jangan bisa nggak dilakukan kan, ya kita pasti jawabannya normatif Pak. Gitu kan Pak ya, pasti jawabannya normatif. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lebih dalam lagi ya komunikasinya. Baik, selanjutnya. Baik, silakan Pak yang di belakang. Cek. Cek, oke, oke. Terima kasih Pak Tri, terima kasih. Senang sekali kita ketemu kembali. Terima kasih banyak. Eh, saya hanya ingin meminta kepada Pak Tri tentang kalau ada training tentang P2K3 yang sertifikasi, mohon kami di-share gitu aja Pak Tri. Karena mengenai cost, saya pasti yakin cost dari Disnaker lebih apa lebih bagus dibandingkan dengan yang lain gitu Pak. Karena begini, Mas, di samping saya ini kan punya sertifikat P2K3 ya, AK3 sorry AK3. Nah, pada saat saya juga punya, pada saat saya daftarkan di Mas Yudi, Pak Tri, itu yang kami ini kan dua-duanya adalah BNSP ya. Dan kami diminta Mas Yudi itu harus ke Menaker gitu. Apakah, maaf saya ini awam soal itu, apakah peraturan sudah berubah atau kewajibannya memang seperti itu sekarang gitu, Pak? Atau saya salah yang tangkap ya? Kalau dengan begitu, maaf berarti sertifikat kami ini tidak berlakukah atau bagaimana? Apakah kami tidak boleh melakukan AK3 di perusahaan atau bagaimana? Mohon arahannya. Kira-kira demikian Pak Tri. Terima kasih Mbak Revi.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Chandra ya. Jadi sekarang terkait dengan lisensi, terkait dengan sertifikat ya, yang dikeluarkan BNSP ini sedang lagi diintegrasikan Pak Chandra. Jadi nanti sertifikat BNSP yang Bapak miliki ya, kalau memang nanti sudah habis ya dilakukan uji kompetensi lagi dan nanti itu bisa terintegrasi kan dikeluarkan SKP-nya dari kementerian. Jadi tidak keluar lagi biaya ya kan. Sekarang udah keluar permenakernya cuma lagi di uji publik aja lagi kemarin seingat saya itu seperti itu ya sedang dibahas ya. Jadi nanti yang mengeluarkan sertifikat kompetensi ya sudah di setiap LSP, di setiap PJK 3 yang punya LSP juga. Tapi untuk lisensi apakah nanti tetap kementerian yang keluarkan atau kembali kepada LSP tadi ya di bawah pengakuan pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti kita bisa komunikasi lanjut lagi ketika hal itu sudah pasti, udah ada SOP-nya dari kementerian ya. Jadi memang wacana itu sudah ada. Jadi setiap yang punya lisensi dari BNSP bisa terbit juga dari Kementerian Ketenagakerjaan, Pak. Ya. Jadi kalau di dalam Undang-Undang 170, Pak, di dalam bab satunya, ahli keselamatan kerja adalah petugas atau pekerja yang memiliki keahlian di luar Kementerian Ketenagakerjaan dan mendapatkan SKP surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja. Nah kan kalau Bapak mungkin kalau secara keilmuannya, kompetensinya oke dapat dari BNSP, tapi dari kewenangannya, dari Kementerian Ketenagakerjaannya Bapak belum dapat. Nah mungkin ya nanti mekanismenya seperti apa? Apakah ada uji kompetensi lagi dari kementerian ataupun enggak dengan serta merta dapat. Nah nanti kita bisa komunikasi lagi lebih lanjut karena pertanyaan Bapak ini memang yang lagi dibahas di Kementerian Ketenagakerjaan. Karena kan ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, tapi di setiap lembaga ada lagi gitu. Ini mungkin yang lagi mau diintegrasikan. Cuma nanti konsepnya mana yang tepat, nanti kita bisa sampaikan lagi. Ya Pak ya. Jadi terkait dengan pelatihan ahli K3, ya biasanya kalaupun itu ada ya di momen-momen tertentu gitu Pak. Karena memang terkait dengan anggaran di UPTD pengawasan terkait ahli K3 umum ya sepengetahuan saya tidak ada. Kemarin ya terkait dengan apa namanya pelatihan ahli K3 umum ada dari CSR PJK 3 ya itu juga terbatas cuma 30 orang ya udah tersampaikan. Kemudian kalau untuk uh, lisensi K3 operator tertentu ya yang saya ketahui ya di Balai K3 kompetensi punya Disnaker provinsi juga mengadakan pelatihannya ya tapi terbatas gitu ya. Terbatas kemudian di Disnaker Kerawang juga ada pelatihan itu ya. Cuma memang apakah akan tercover semua kebutuhan industri lewat dinas ya mungkin tidak ya. Ini makanya kembali lagi kepada perusahaan gitu ya harus menyiapkan investasi di bidang K3-nya karena ya ini kewajiban tadi ya belum tentu dibantu sama pemerintah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih ke depannya kalau emang ada wacana itu ya lebih baik gitu kan kayak pendidikan tinggi ada wacana mau digratiskan ya silakan aja kalau emang uh, pemerintah juga nanti ingin membantu lisensi keterampilan ya silakan nanti ya itu bisa komunikasi dengan pusat. Tapi sementara ini uh, untuk pemenuhan lisensi itu ya dikembalikan lagi kepada perusahaan Pak.
ya. Jadi ya silakan nanti ahli K3-nya membuat program kerja, membuat anggaran dari segi pelatihan untuk lisensinya, untuk pemenuhan beli APD-nya, riksa ujinya, pemeriksaan kesehatannya ya. Teman-teman silakan ya penuhi ya, mudah-mudahan perusahaan ada anggarannya ya. Ya silakan dibuat pemetaannya dari biaya produksi, dari biaya K3 dan lainnya ya. Mana yang kira-kiranya bisa efisiensi ya itu ya yang perusahaannya tetap berjalan, yang unggul ya menciptakan efisiensi ya atau efektivitas. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Chandra ya, nanti kita bisa komunikasi lagi lanjutnya. Masih ada. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Bapak Ibu peserta seminar dan webinar yang kami hormati, kita telah memasuki pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta seminar dan webinar hari ini. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya. Kami juga memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keingintahuan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait optimalisasi manajemen K3 untuk mewujudkan lingkungan kerja aman dan produktif, maka Bapak Ibu dapat mengirimkan email ke revi.cuhyanti@suryacipta.com. Dan terkait bahan presentasi acara ini akan kami kirimkan melalui alamat email Bapak Ibu sekalian yang sudah didaftarkan setelah kegiatan seminar ini selesai. Bapak Ibu, kami ingin menginformasikan juga bahwa kami menyediakan layanan mini MCU gratis di ruang SCI di Gedung De Manor lantai 1. Sampai jumpa kembali di acara webinar series Surya Cipta Center of Information. Selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini bermanfaat. Akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.